Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Ya, suasana pagi hari. Mungkin video ini saya munculkan agak siang hari. Ini saya juga belum mandi loh. Di sini kalau malam itu dingin. Tadi malam itu dingin termasuk. Ngopi dulu. Gara-gara Khalid Basalamah soal menganjurkan untuk memusnahkan wayang, sifatnya menyerang budaya kan begitu. Saya temui banyak itu di komentar atau di channel-channel teman lainnya juga ada itu. Seperti apa ya, orang-orang golongan yang suka khilafah, yang suka bermain propaganda, taktiknya kan pakai itu biasanya mereka itu pada bermunculan. Ada juga orang-orang yang berkata meniru mungkin, padahal itu bagian taktik propaganda golongan Hizbut Tahrir biasanya. Mereka pakai, misalkan nanti kamu di surga ditanyain budaya atau agama. Bahasa-bahasa begitu klise. Di dalam teknik-teknik propaganda orang Hizbut Tahrir, kalau Anda pelajari detail itu ada. Pakai sistem logika apa? Logika membanding-bandingkan. Bagian dari ajaran Islam, bagian dari kehidupan di muka bumi ini. Aneh kan? Ditabrakkan lalu suruh pilih mana? Pilih bendera tauhid atau merah putih? Pilih Pancasila atau pilih Al-Quran? Pilih dasar hukum Pancasila atau dasar hukum Islam? Kan seperti itu mereka itu. Bahkan dulu juga sering banyak kita temui, misalkan gara-gara nginjak sajadah pakai sepatu itu menghina Islam. Kan banyak hal-hal begitu itu. Pokoknya opini yang dibangun. Dan ini saya kira soal naiknya video-video lama atau pernyataan-pernyataan orang-orang Wahabi. Ini ada yang menyengaja, ada yang mengambil. Sesungguhnya ini lebih kepada apa? Konsolidasi demi 2024. Sesungguhnya di situ. Karena apa? Yang diambil ini video-video yang biasanya lama, atau yang kemarin-kemarin tidak dipermasalahkan orang, atau mungkin tidak dipublikasi. Dan ini diangkat lagi dengan cara-cara atau pakai sistem inilah. Pakai sistem menggunakan website-website yang dia jika mengangkat sebuah video akan boom seperti itu. Kan ada di Indonesia itu, kalau ada teliti, banyak sekali website yang bisa dibilang itu kalau dia mengangkat satu cerita lalu mengangkat opini ini terangkat seperti itulah. Taktiknya ini menggunakan cara-cara seperti yang tadi itu. Mereka menggunakan website yang terkenal, yang punya pengaruh, jangkarnya kuat di dalam sistem pembacaan Google lah, YouTube dan lain sebagainya. Yaitu repotnya itu, banyak yang masih ibaratnya belum paham, ikut-ikutan, lalu diadu, kamu ngapain milih ajaran Islam daripada milih budaya? Jadi seperti anak kecil, jangan ke sana, ada hantunya, kan begitu. Sama gitu loh. Jadi orang-orang nggak paham ikut-ikutan, dan dia tuh juga bicara hal begitu kepada orang yang bisa dibilang lebih tahu. Coba bayangin aja, misalkan Anda lah ngomong begitu sama bapak kamu, jangan ke sana, ada hantu, dikaplok Anda. Kecuali Anda ngomong kepada anak kecil, percaya, karena logikanya belum jadi, karena logikanya belum sempurna. Oh ya, lalu tahu. Oh iya ya. Lalu akhirnya sepakat dengan kata-katamu. Sana ada hantu. Oh iya ya, betul-betul. Udah nggak kesana lagi. Sama dengan milih mana budaya atau ajaran Islam. Milih mana bendera tauhid atau merah putih. Taktik begini itu taktik pendangkalan, pembodohan. Yang paling utama tuh mendangkalkan cara berpikir orang. Akhirnya dia akan serampangan. Lalu yang paling puncak
karena di dalam tafsir dia itu tidak menemukan atau tidak paham, lalu dia akan mudah mengkafirkan karena logikanya udah dangkal. Dia tidak mau berpikir yang jelimet, yang apa itu tidak mau. Anggapannya kalau begini ya begini. Padahal ya, kalau mereka itu memahami Asmaul Husna, udah itu aja. Anda pahami deh sifat-sifatnya. Saat ada orang bilang di sana ada hantu, jangan ke sana ya. Ini bendera tauhid. Bendera merah putih itu buruk, harus milih bendera tauhid. Kalau orang itu paham tentang sifat-sifatnya Allah, dia justru akan berbalik arah. Dia akan berbalik tanya. Dia itu akan apa? Akan berpikir ulang. Apa benar yang dia katakan itu? Bukankah Allah itu maha begini? Bukankah Allah itu maha begitu? Otak ini akan berpikir. Gara-gara bahasa lama ini menganjurkan untuk memusnahkan, lalu golongan-golongan yang kemarin tercerai-berai muncul lagi di dunia maya. Rame-rame mereka bla 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 bla. Atau juga dia gak sadar bahwa dia itu bagian propaganda, atau juga dari hasil propaganda. Agama kok dinilai dengan cetek begitu, membanding-bandingkan budaya dan agama. Aneh. Sesungguhnya logika begitu tuh sangat salah. Yang lebih repot lagi nanti bandingkan manusia atau Tuhan. Itu pun ada loh di sebagian di Facebook, saya pernah baca tuh ada yang begitu. Kita minum dulu. Ya itulah kebebasan di dalam negeri demokrasi ini yang dikatakan mereka itu togut. Inilah hasil kebebasan demokrasi yang mereka nikmati juga, tapi mereka juga mencacinya. Kan aneh. Padahal kalau keinginan mereka itu terkabul, kalian tidak akan bisa nonton YouTube, kalian tidak akan bisa main Facebook, tidak akan bisa, karena itu semua produknya Yahudi. Ya kan? Oke, sampai sini. Ini hanya apa ya? Nanti ada lanjutannya lah. Ini sekilas saja. Hanya untuk memancing cara berpikir. Apa ya saya ini justru ikut propaganda mereka. Kok bisa saya berkata? Nanti setelah mati juga tidak akan ditanya budaya. Lalu siapa juga yang nanya gitu loh. Ini ngelantur ini. Oke, sampai sini aja. Wassalam.